Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan tentang the open economy. Di sini kami beranggotakan ada Ezekiel Scipio Patrick Siriwa, Regina Lydia Della Ayuning Tias, dan saya sendiri Clara Septriana Maitimu. Di sini kami akan membagi ketiga poin pembahasan. Yang pertama ada arus modal dan barang internasional, yang kedua ada tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil, dan yang ketiga yaitu nilai tukar atau kurs. Di sini saya akan membacakan sedikit dari pendahuluan untuk materi kita ini, karena perekonomian kita terintegrasi dengan banyak perekonomian lain di seluruh dunia. Konsumen memiliki lebih banyak barang dan jasa untuk dipilih, dan penabung memiliki lebih banyak kesempatan untuk menginvestasikan kekayaan mereka. Pada kenyataannya, sebagian besar ekonomi terbuka. Mereka mengekspor barang dan jasa ke luar negeri, mereka mengimpor barang dan jasa dari luar negeri, dan mereka meminjamkan di pasar keuangan dunia. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar, ekspor dari Amerika Serikat sekitar 8% dari PDB dan impor sekitar 15%. Perdagangan bahkan lebih penting bagi banyak negara lain. Di Kanada dan Jerman misalnya, impor dan ekspor sekitar sepertiga dari PDB. Di negara-negara ini, perdagangan internasional sangat penting untuk menganalisis perkembangan ekonomi dan merumuskan kebijakan ekonomi. Di poin pembahasan yang pertama, ada arus modal dan barang internasional. Perbedaan ekonomi makro utama antara ekonomi terbuka dan tertutup adalah bahwa dalam ekonomi terbuka, pengeluaran suatu negara pada tahun tertentu tidak harus sama dengan output barang dan jasanya. Suatu negara dapat membelanjakan lebih banyak daripada yang diproduksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau dapat membelanjakan lebih sedikit daripada yang diproduksinya dan meminjamkan selisihnya kepada negara lain. Peran ekspor neto. Dalam perekonomian tertutup, semua output dijual di dalam negeri dan pengeluaran dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada konsumsi, investasi, dan yang ketiga pembelian pemerintah. Dalam perekonomian terbuka, sebagian output dijual di dalam negeri dan sebagian lagi diekspor untuk dijual ke luar negeri. Kita dapat membagi pengeluaran untuk output perekonomian terbuka Y menjadi 4 komponen, yaitu lambang C, konsumsi barang dan jasa dalam negeri, I yaitu investasi barang dan jasa dalam negeri, G pembelian pemerintah atas barang dan jasa dalam negeri, dan X ekspor barang dan jasa dalam negeri. Di sini dirumuskan Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Persamaan ini dinyatakan bahwa pengeluaran output domestik merupakan penjumlahan dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Ini adalah bentuk identitas neraca pendapatan nasional yang paling umum. Identitas neraca pendapatan nasional menunjukkan bagaimana output domestik, pengeluaran domestik, dan ekspor neto berhubungan secara khusus. Lalu, NX sama dengan Y dikurang C plus I plus G. NX dinyatakan sebagai ekspor neto. Ekspor neto sama dengan output dikurang pengeluaran domestik. Persamaan ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran domestik tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Jika output melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor selisihnya. Ekspor neto positif. Jika output kurang dari pengeluaran domestik, kita mengimpor selisihnya. Ekspor neto negatif. Arus modal internasional dan neraca perdagangan. Y dikurang C dikurang G sama dengan I plus NX. Y dikurang C dikurang G sering disebut tabungan nasional atau S. Jadi, S sama dengan I plus NX atau S dikurang I sama dengan NX. Bentuk identitas pos pendapatan nasional ini menunjukkan bahwa ekspor neto suatu perekonomian harus selalu sama dengan selisih antara tabungan dan investasinya, di mana S adalah investasi asing neto dan NX adalah neraca perdagangan. S dikurang I sama dengan NX. Jika S dikurang I dan NX positif, kita punya surplus perdagangan atau trade surplus. Kita jadi negara donor di pasar uang dunia, dan kita mengekspor lebih banyak barang daripada mengimpornya. Jika S dikurang I dan NX-nya negatif,
kita punya defisit perdagangan atau trade deficit. Kita jadi negara pengutang di pasar uang dunia, dan kita mengimpor lebih banyak barang daripada mengekspornya. Dan jika S dikurang I dan NX-nya 0, kita punya perdagangan berimbang atau balance trade, karena nilai impor sama dengan nilai ekspor. Contoh arus modal dan barang internasional. Neraca perdagangan bilateral antara dua negara berarti bahwa nilai komoditas negara jual ke negara lain dengan nilai komoditas yang dibeli dari negara itu. Contohnya, ada neraca perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan Cina. Jika Amerika Serikat membeli sepasang sepatu dari Cina seharga $300, tapi juga menjual jeans ke Cina seharga $300. Suatu negara bisa punya defisit dan surplus perdagangan besar dengan berbagai negara, tapi punya perdagangan berimbang keseluruhan. Contohnya, jika Amerika Serikat jual jeans $300 ke Jepang, Jepang jual jok mobil $300 ke Cina, dan Cina jual sepatu $300 ke Amerika Serikat. Pada kasus ini, tiap negara yang membeli suatu tanpa menjual sesuatu ke negara yang sama punya defisit perdagangan bilateral. Tapi, tiap negara punya perdagangan berimbang keseluruhan, mengekspor dan mengimpor barang seharga $300. B. Tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Mobilitas modal dan tingkat bunga dunia. Telah diurai bahwa neraca perdagangan sama dengan arus modal keluar neto, yang lalu sama dengan tabungan dikurangi investasi. Model kita berfokus pada tabungan dan investasi. Kita biarkan perekonomian mengalami defisit perdagangan dan meminjam dari negara lain, atau mengalami surplus perdagangan dan memberi pinjaman pada negara lain. Misal, perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna, di mana tingkat bunga di dalamnya sama dengan tingkat bunga dunia atau R bintang. Dinotasikan R sama dengan R bintang. Dalam perekonomian tertutup, yang menentukan tingkat bunga adalah keseimbangan tabungan domestik dan investasi. Karenanya, keseimbangan tabungan dunia dan investasi dunia menentukan tingkat bunga dunia. Model perekonomian kecil terbuka. NX sama dengan S kurang I kali R bintang. Persamaan ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan NX bergantung pada variabel-variabel yang menentukan tabungan S dan investasi I. Karena tabungan bergantung pada kebijakan fiskal atau penurunan belanja pemerintah G atau pajak yang lebih tinggi T, meningkatkan tabungan nasional, dan investasi bergantung pada tingkat bunga real dunia atau R bintang. Suku bunga yang lebih tinggi membuat beberapa proyek investasi tidak menguntungkan. Neraca perdagangan juga bergantung pada variabel-variabel ini. Bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan? Di perekonomian tertutup, R menyeimbangkan tabungan dan investasi. Di perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditentukan pasar keuangan dunia. Selisih antara tabungan dan investasi menentukan neraca perdagangan. Di kasus ini, karena R bintang di atas R tertutup dan tabungan melebihi investasi, ada surplus perdagangan. Jadi, pada perdagangan berimbang, kenaikan tingkat bunga dunia karena ekspansi fiskal luar negeri menyebabkan surplus perdagangan. Kenaikan permintaan investasi dari IR1 ke IR2 menyebabkan kenaikan jumlah investasi pada tingkat bunga dunia pada R bintang. Hasilnya, investasi sekarang melebihi tabungan, yang artinya perekonomian membutuhkan pinjaman dari luar negeri dan menyebabkan defisit perdagangan atau NX lebih kecil dari 0. Yang ketiga itu ada nilai tukar atau kurs. Kurs nominal dan kurs real. Kurs antara dua negara adalah harga yang penduduk negara-negara tersebut tukarkan satu sama lain. Kurs nominal adalah harga relatif mata uang dua negara atau E. Contohnya, jika kurs antara dolar AS dan yen Jepang adalah 120 yen per dolar, maka Anda dapat menukar 1 dolar untuk 120 yen dalam pasar dunia untuk mata uang asing. Seorang Jepang yang ingin memperoleh dolar akan membayar 120 yen untuk tiap dolar yang ia beli. Seorang Amerika yang ingin memperoleh yen akan mendapat 120 yen untuk tiap dolar yang ia bayar. Jika orang merujuk pada kurs antara dua negara, biasanya berarti kurs nominal. Kurs real adalah harga barang relatif antara dua negara, kadang disebut terms of trade atau S. Untuk melihat perbedaan antara kurs real dan nominal, misalkan barang yang diproduksi
Di banyak negara seperti mobil, anggap harga mobil Amerika 10.000 dan harga mobil Jepang 2.400.000 yen. Untuk membandingkan harga kedua mobil tersebut, kita harus mengkonversinya ke mata uang umum. Jika $1 bernilai 120 yen, maka harga mobil Amerika 1.200.000 yen. Membandingkan harga mobil Amerika 1.200.000 yen dan harga mobil Jepang 2.400.000 yen, kita simpulkan bahwa mobil Amerika berharga setengah mobil Jepang. Dengan kata lain, pada harga saat ini kita dapat menukar mobil Amerika untuk satu mobil Jepang. Rumus untuk kurs real yaitu kurs nominal dikali harga barang dalam negeri dibagi harga barang luar negeri. Lalu tingkat harga di mana kita memperdagangkan barang dalam dan luar negeri tergantung pada harga barang dalam mata uang lokal dan pada tingkat kurs yang terjadi. Rumusnya itu sigma sama dengan E kali P per P bintang, di mana P adalah tingkat harga domestik atau diukur dalam mata uang lokal dan P bintang adalah tingkat harga luar negeri diukur dalam mata uang asing. Nah, di sini ada kurva kurs real dan neraca perdagangan. Hubungan antara kurs real dan ekspor neto adalah negatif. Semakin rendah kurs real, semakin mahal barang-barang domestik relatif terhadap barang-barang luar negeri. Dan sehingga semakin besar ekspor neto, kurs real ditentukan oleh perpotongan dari garis vertikal mewakili tabungan dikurangi investasi dan kurva ekspor neto yang melandai ke bawah. Di sini jumlah dolar yang ditawarkan untuk investasi luar negeri neto sama dengan jumlah dolar yang diminta untuk ekspor neto barang dan jasa. Faktor yang mempengaruhi kurs real berhubungan dengan net ekspor. Ketika kurs real rendah, maka barang-barang domestik akan lebih murah daripada barang luar negeri, dan net ekspor akan tinggi. Net ekspor harus sebanding dengan arus keluar modal, yang mana akan sebanding dengan tabungan dikurangi investasi. Tabungan dipengaruhi langsung oleh konsumsi dan kebijakan fiskal, sementara investasi dipengaruhi langsung oleh investasi. Bagaimana kebijakan mempengaruhi kurs real? Kebijakan pemerintah yang mengurangi simpanan dengan menambah pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak dapat mengakibatkan defisit. Sementara, bila pemerintah luar negeri menambah pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak, maka akan mengurangi tabungan dunia dan menaikkan tingkat bunga dunia, dan akhirnya perdagangan akan surplus. Bila permintaan investasi domestik meningkat, misalnya karena dispensasi pajak, maka akan memicu investasi yang lebih besar. Peningkatan permintaan investasi ini akan menyebabkan defisit perdagangan. Dampak kebijakan perdagangan yang proteksionis tidak memberikan pengaruh kepada neraca perdagangan. Misalnya, defisit yang terjadi karena kelebihan impor yang diatasi dengan melarang impor mobil, maka akan menambah nilai dari barang domestik terhadap barang luar negeri, yang kemudian akan mengurangi nilai ekspor. Paritas daya beli atau purchasing power parity menyatakan bahwa pergerakan kurs nominal terutama merefleksikan perbedaan tingkat harga negara-negara. Ini menyatakan bahwa jika arbitrase internasional dimungkinkan, maka $1 harus memiliki daya beli yang sama di setiap negara. Paritas daya beli tidak selalu berlaku karena beberapa barang tidak mudah diperdagangkan, dan kadang barang dagangan tidak selalu merupakan substitusi sempurna. Tapi ini memberi alasan untuk berharap bahwa fluktuasi kurs real akan kecil dan bersifat sementara. Hukum satu harga yang diterapkan di pasar internasional menyatakan bahwa ekspor neto sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada kurs real. Sensitivitas tinggi ini dicerminkan dengan kurva ekspor neto yang sangat datar. Baik, terima kasih presentasi dari kami, kurangnya mohon dimaafkan.